Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa mawala amma ba'. Yang terhormat teman-teman kelas karyawan program studi pendidikan agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini ya sebenarnya kita masuk di mata kuliah usul fikih ya, usul fikih. Jadi ini baru ketiga kali saya masuk ya, 3 kali kalau nggak salah 3 kali. Nah, ada beberapa hal yang teori yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang menjadi teori yang sangat populer saat ini di kajian usul fikih, yaitu teori maqasidus syariah ya, teori maqasidus syariah. Nah, jadi ini salah satu teori pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di perkuliahan ini. Ada namanya teori maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu maqasid yang merupakan bentuk jama dari kata maqsad yang berarti tujuan ya. Jadi kalau bahasa Indonesia maksud ya, maksud. Jadi maksud itu sebenarnya serapan dari kata bahasa Arab yaitu maqsad. Nah, yang berarti tujuan atau maksud. Maka maqasid di sini adalah berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud. Nah, itu pengertian dari segi gramatikal atau dari segi bahasa. Dan yang kedua ada kata asy-syariah. Syariah ini juga sering kita dengar syariat ya, yang sering dipahami dalam arti hukum Islam. Ya, arti hukum Islam atau syariat, ketentuan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah maqasidus syariah ini berarti tujuan-tujuan syariat. Jadi kalau syariat itu identik dengan tadi perintah-perintah atau ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, setiap ketentuan-ketentuan hukum-hukum dari Allah dan Rasul itu ada tujuan-tujuan yang itu kemudian dirangkum dalam teori maqasidus syariah yang menjadi teori kontemporer saat ini dalam kajian usul fikih ya, usul fikih. Nah, ini bahasan maqasidus syariah ini kemudian dimaksudkan agar kita mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai ya, hendak dicapai. Jadi digarisbawahi bahwa hendak dicapai itu ya oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum. Nah, perumusnya ini siapa yang merumuskan syariat Islam? Yang pasti adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW ya. Nah, tujuan hukum ini kemudian merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad ya. Ijtihad itu pembaharuan hukum ya, pembaharuan hukum. Jadi bahasan maqasidus syariah ini dalam usul fikih menjadi kemudian hal penting ya teman-teman, yang menjadi hal penting karena ya dalam menetapkan hukum Islam itu dengan teori ini nanti juga bingkai teori ini kita bisa melakukan yang namanya sebuah ijtihad. Ijtihad itu kan, yang dimaksud ijtihad itu ketika ada suatu hukum di dalam nas itu baik Al-Quran dan hadis belum mengatur secara spesifik,
masih diatur secara universal, diatur secara umum, perlu penjemahan yang bagaimana penerapan atau implementasi hukum tersebut, maka kemudian ada namanya ijtihad. Dan maka syariah adalah salah satu bingkai dalam kemudian melakukan ijtihad, menjadi sebuah teori yang sangat penting. Nah, ulama usul fikih kemudian mendefinisikan maqasidus syariah itu dengan al-ghayatu minasyari'ah wal asrarul lati wada'aha syari'u inda kulli hukmin min ahkamiha. Makna dan tujuan yang dikehendaki syara dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Jadi secara terminologis ulama usul kemudian memberi definisi seperti ini. Makna dan tujuan yang dikehendaki syara. Syara itu kayak yang menentukan hukum, dalamnya Allah Subhanahu wa taala dalam mensyariatkan suatu hukum yang kemudian tujuannya tidak lain tidak bukan adalah kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan untuk umat manusia. Jadi bukan kebaikannya atau kemaslahatannya bukan cuma untuk orang Islam atau untuk orang beriman, tapi dalam hal ini di garis bawahi adalah untuk umat manusia. Jadi hukum-hukum Allah itu teman-teman, manfaatnya, maslahatnya itu ditujukan bukan cuma untuk untuk orang Islam misalkan atau orang yang beriman, tetapi seluruh umat manusia. Misalkan ada syariat Islam, ada larangan kemudian berzina, la taqrabuz zina misalkan ya, jangan mendekati zina. Nah, kemudian itu kan syariat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata kita telah maslahatnya, manfaatnya bukan cuma untuk orang Islam atau orang yang beriman, tetapi kemudian manfaat itu juga akan dirasakan, hikmah dari perintah itu tadi dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dengan ada larangan itu kemudian terjaminnya nasab, lingkungan aman ya. Kemudian ya banyak hal yang kemudian bermaslahat untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi itu karena Islam yang sering kita dengar adalah agama yang rahmatan lil alamin. Seluruh alam diberikan maslahat, seluruh umat diberikan maslahat, seluruh manusia diberikan maslahat. Oke. Selanjutnya ya. Sebagai contoh nih ya tadi ya. Nah, ini contohnya tadi yang sudah saya contohkan ya. Syarat mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan disyariatkan hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Disyaratkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang. Disyariatkan hukum meminum minuman keras untuk memelihara akal. Disyariatkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang. Jadi konsep teori maqasidus syariah tadi adalah adanya pemeliharaan, adanya penjagaan. Nanti kita singgung apa saja yang dijaga, apa yang dipelihara. Nah, jadi tadi zina ya, selain memelihara kehormatan, kemudian keturunan ya. Kalau seandainya saja tidak ada syarat misalkan, boleh jadi satu dengan yang lain tentang hukum zina tadi misalkan, ternyata bersaudara karena seks bebas dilegalkan misalkan. Atau ada hikmah terkait dengan hikmah perintah larangan mencuri. Kalau mencuri dilarang berarti hikmahnya luar biasa ya, untuk umat manusia bukan hanya untuk orang Islam gitu ya. Atau kemudian hukuman kisos untuk memelihara jiwa seseorang. Ya. Itu hikmah-hikmah dalam beberapa contoh syarak tadi ya. Ada dasar. Jadi kalau kita memiliki teori, dasarnya juga ada, karena kita sekali lagi beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan kemauan kita. Teori apapun dalam hukum Islam itu tetap saja berdasar kepada ada anjuran atau arahan dalam hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat di misalkan Quran surah An-Nisa 165, mereka rasul-rasul kami utus selaku rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul. Nah, kandungan ayat ini menurut ulama usul fikih menunjukkan bahwa Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan hukum-hukumnya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung di balik diutusnya para rasul bagi manusia. Ya. Oke, maqasid ya, maqasid. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian maqasidus syariah. Ada yang namanya al-maqasid al-ammah, tujuan-tujuan umum, yaitu seseorang yang dipelihara syara serta diusahakan dalam berbagai bidang syariat, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak musuh. Jadi sifatnya ini tujuannya adalah secara umum, itu maqasid al-ammah. Lalu kemudian ada maqasid al-khassah, tujuan-tujuan khusus, yaitu tujuan yang hendak dicapai syara dalam topik bab tertentu. Misalkan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, yaitu tujuannya tadi memelihara keturunan ya, secara khusus itu kan ya. Kemudian masalah ekonomi, tujuan yang ingin dicapai syara dalam bidang muamalah misalkan bersifat fisik ya, dalam masalah pidana, peradilan dan amal-amal kebaikan lain, itu khusus. Ada kemudian maqasid al-juz'iyah ya, maqasid al-juz'iyah, yaitu tujuan yang hendak dicapai syara dalam menetapkan hukum syara, dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, syarat dan penghalang. Ini misalnya sholat itu diwajibkan untuk menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nikah itu disyariatkan untuk melihara keturunan dan menjaga kehormatan. Ini maqasid al-juz'iyah tadi. Nah, ini dia yang harus dihafal ya, bagi hafal, diketahui di luar kepala, faham betul ya. Kulliyatul khamsah sebagai prinsip pokok dalam hukum Islam. Ini 5 pembagian dari teori maqasidus syariah. Tadi kita kembali kepada definisi awal bahwa maqasid itu adalah tujuan-tujuan syar'i, tujuan-tujuan hukum Allah, tujuan-tujuan ketentuan Allah dan Rasul. Ternyata ada kulliyatul khamsah di balik setiap perintah atau ketentuan Allah dan Rasul itu. Ada 5 prinsip. Pertama, memelihara agama, hifzuddin ya, hifzuddin. Kenapa hifzuddin? Misal kita diperintahkan sholat. Sholat itu adalah perintah agama, dan menjaga sholat adalah memelihara agama. Itu kemudian yang jadi dasar nomor 1 dalam maqasidus syariah. Kemudian yang kedua ada hifdzun nafs, memelihara jiwa. Misalkan ada perintah untuk larangan memakai narkoba, narkotika, meminum khamar dan lain sebagainya, dalam rangka prinsipnya adalah, tujuannya, maqasidnya adalah memelihara jiwa, hifdzun nafs ya, memelihara jiwa. Lalu kemudian ada memelihara akal, hifdzul akal ya, tadi misalkan ada larangan kemudian minum khamar, nah itu kemudian dalam rangka penjagaan akal. Orang yang minum khamar atau minum narkotika, akalnya akan terganggu. Yang ketiga ada hifdzun nasab, memelihara keturunan. Misalkan ada perintah tadi tentang perkawinan, nah, hikmahnya atau kemudian tujuan syariatnya adalah agar keturunan terjaga, nasab terjaga ya. Itu kemudian hifdzun nasab tadi. Yang terakhir ada memelihara harta, hifdzul mal. Hifdzul mal ini teman-teman, menjaga harta. Misalkan ada perintah bayar zakat, nah itu kan salah satu hikmah tujuan syariatnya adalah menjaga harta. Dianjurkan sedekah, wakaf dan lain sebagainya adalah untuk memelihara harta. Itulah tujuan-tujuan kulliyatul khamsah dalam teori maqasid syariah. Ada 5, walaupun dalam perkembangannya sekarang ada yang menambahkan hifdzul bi'ah, memelihara lingkungan ya. Jadi semua
syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai teori maqasidus syariah ini tujuannya tidak lepas daripada 5 perkara ini. Yang satu memelihara agama, 2 memelihara jiwa, 3 memelihara akal, 4 memelihara keturunan, dan yang terakhir ada memelihara harta. Lalu kemudian kulliyatul khamsah tadi ada pula tingkatan dalam teori ini, teori maqasidus syariah. Ya, dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok tadi ya, itu ada tingkatannya. Ada yang namanya kebutuhan ad-daruriyah ya. Kebutuhan ad-daruriyah. Kemaslahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok ya. Jadi daruriyah ini kalau dari segi sederhananya itu adalah kebutuhan primer ya, daruriyah, darurat ya. Daruriyah diwujudkan dalam 2 pengertian. Pada satu sisi harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi penggunaan tersebut harus disingkirkan. Misalkan bekerja, kita harus bekerja, misalkan seorang ayah untuk membiayai atau menafkahi anak istrinya, maka itu termasuk kebutuhan daruriyah. Maka tingkatan dalam bekerja, hukum bekerja tadi adalah daruriyah dalam rangka hifdzul mal, hifdzun nasab ya, dan penjagaan yang lain. Lalu ada tingkatan kedua, tingkatan al-hajiyah. Ini kalau al-hajiyah ini sifatnya sekunder ya. Perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan 5 pokok di atas, tapi kadar kebutuhan berada di bawah kebutuhan daruriyah. Kalau daruriyah tadi misalkan ketika Covid, ini contoh ya, contoh hukum gitu ya, hukum dalam Islam. Covid itu perintah sholat itu kan, sholat berjamaah itu keutamaannya sangat luar biasa. Tapi ketika ada Covid, maka berlaku kemudian daruriyah tadi untuk lebih mengutamakan keselamatan jiwa dan tidak datang ke masjid misalkan. Nah itu kemudian tingkatannya daruriyah tadi ya. Oke. Yang terakhir ada tingkatan tahsiniyah. Tahsiniyah ini dimaksudkan lebih ke perkara akhlak, etika. Jadi misalkan seorang laki-laki sholat gitu ya, dia hanya pakai sarung sampai di atas pusar, menutup lutut ya, dari sejarah fikih sah salatnya, tapi secara tahsiniyahnya tadi, etika dan akhlaknya kemudian tidak mencerminkan tadi makarimul akhlak ya. Nah, bagaimana kemudian maqasidus syariah ini dalam tinjauan ijtihad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlul Madinah la ta'kulul humal adahi fawqa thalathin. Ya, Rasulullah SAW melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging korban kecuali sekedar bekal untuk 3 hari. Wa qala Ibnul Muthanna thalathati ayyam ya. Kecuali untuk 3 hari. Fasyauqau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna lahum iyalan wa hasyaman wa khadaman faqala kulu wa at'imu wa hbisu awidakhiru. Beberapa tahun kemudian ada beberapa orang sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah SAW dengan menyimpan daging korban lebih dari sekedar pembekalan selama 3 hari. Peristiwa itu disampaikan sebagian orang kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkannya dan menjelaskannya bahwa dahulu aku melarang kalian menyimpannya daging korban karena kepentingan ad-daffah ya. Ada tamu, ada pendatang dari perkampungan Baduy yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging korban. Nah, jadi sekarang simpanlah daging korban itu karena tidak ada lagi para tamu. Nah, jadi di situ ada tujuan syariat yang kemudian diberikan Rasulullah. Kenapa Rasulullah melarang agar orang menumpuk daging korban pada saat itu hanya untuk cukup 3 hari saja? Karena ada tadi tujuan syariatnya, ada hifdzul mal tadi ya, menjaga harta, kemudian ada tamu yang kemudian harus diperhatikan.
Itu kemudian dalam bingkai Maqasidus Syariah dalam ijtihad. Nah, saya ingin memberikan tugas pada kesempatan kali ini, di sisa waktu perkuliahan ini silahkan cari fatwa. Fatwa boleh dari Muhammadiyah satu, boleh dari Bahsul Masail NU satu, boleh dari fatwa MUI, 3 saja, NU, Muhammadiyah, MUI, yang fatwanya menggunakan teori Maqasidus Syariah, ada kandungan Maqasidus Syariah. Bisa dianalisis, bisa dikirim ke saya fatwanya, terus nanti analisisnya boleh boleh diketik di chat saja analisisnya, bahwa misalkan fatwa, contohnya ada fatwa dari Muhammadiyah misalkan tentang rokok ya, ini tinjauannya Maqasidus Syariah dengan pertimbangan menjaga apa, tingkatannya apa gitu ya. Itu ya dari segitu. Nah, selamat mengerjakan, semoga kemudian materi ini membawa banyak manfaat, dan semoga kita dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah dengan bingkai Maqasidus Syariah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.